Baik, jumpa lagi dengan saya review channel kabel jenis micro USB. Salah satu jenis kabel yang mulai banyak ditinggalkan brand-brand ponsel ataupun device lainnya. Contoh ponsel saja sudah mulai banyak yang meninggalkan menggunakan kabel micro USB ya. Sekarang banyak menggunakan kabel berjenis USB Type-C, bahkan kabel PD. Lalu seperti power bank juga mulai banyak meninggalkannya ya, menggunakan micro USB dia. Dulu itu ada, lihat ini, contoh ada pada power bank Acom AP201 masih ada micro USB-nya, tapi juga ada USB Type-C-nya. Tapi masih ada sebagian yang menggunakan kabel micro USB. Contoh, ini contoh ada di lampu penerangan sepeda. Ini menggunakan sistem recharging port micro USB, lalu juga ada pada senter menggunakan sistem recharging port USB. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah rekomendasi kabel yang menggunakan sistem port micro USB. Ada 4 berdasarkan tes. Seperti apa performa keempat kabel ini dalam mencharging keempat alat tes yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, pertama akan saya tes kabel micro USB dari brand AOK. Jenisnya ini menggunakan material PVC ya. Lihat ini. Portnya berwarna putih untuk USB-A-nya. Nah, seperti ini dia. Nah, ini cukup awet sekali kabelnya. Saya beli sejak tahun sekitar 2018, 2017 waktu beli ponsel Samsung J7 Plus ini. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Oke, akan saya tes kemampuannya. Ini tahun 2025. Sudah usia pakainya sekitar 7-8 tahun. Saya hubungkan sekarang. Baik, pertama akan saya tes dengan menggunakan adapter charger unit yang support fast charging dahulu ya. Dengan menggunakan USB Dr. Vinirsi ini. Coba saya tes untuk charging power bank. Ini ada power bank Acom. Lihat, ini menggunakan port input micro USB ada. Oke ya, saya hubungkan, lihat ini. Nah oke, kita cek kemampuannya dia. Lihat, start dari baterai 0%. Lihat indikator fast chargingnya aktif. Nah ya, dengan usia pakai 7-8 tahun, performanya masih bagus, indikator fast chargingnya masih aktif untuk kabel AOK micro USB ini. Sekarang kita cek dari sisi sini, lihat dari sisi stop kontak, dia membaca 22 watt. Bayangkan pembelian sejak tahun 2017, 2018, 2018 masih bagus performanya ya, maksud saya 2018. Nah oke, coba kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi struktur dayanya 9,1 volt kali 2 ampere sama dengan 18 watt. Nah, kabel charger era tahun 2017 2018 itu menggunakan sistem quick charging 2.0 atau 18 watt. Nah ini sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Ini eranya Samsung Galaxy S7 S8 yang menggunakan quick charging ya, menggunakan port micro USB. Nah ya, masih berfungsi dengan baik. Sekarang coba saya gunakan untuk charging yang lainnya ya. Dari segi kemampuan fast chargingnya masih berfungsi dengan baik. Oke, sekarang coba saya ganti untuk charging ke ini ponsel. Nah lihat, ini ponsel era tahun 2017 2018 menggunakan kabel ini terus saya menggunakannya. Lihat, saya hubungkan. Nah, masih berfungsi dengan baik. Biasanya kabel yang micro USB itu ketika kualitas portnya jelek merusak port ponsel. Nah, ini sampai sekarang ponselnya berfungsi dengan baik. Lihat, Samsung Galaxy J7 Plus era tahun 2017 2018. Nah, ya lihat. Saya cek. Nah, masih berfungsi dengan baik. Coba kalau ini Samsung ini belum support fast charging ya. Nah, kita lihat dayanya 8 watt. Nah ya, karena dia belum support fast charging. Adapter charger bawaannya saja ini 7,5 watt, belum 10 watt. Lihat ini, 7,5 watt. Nah maksimal sekali outputnya. Ini secara adapter charger bawaan Samsung itu 7,5 watt. Jadi performa kabel charger ini mengikuti dari perangkat yang kita chargingkan gitu ya. Sekarang coba untuk tes perangkat yang daya rendah seperti senter ini ataupun lampu penerangan ini. Saya ganti dahulu itunya adapter chargernya. Untuk diganti adapter charger yang dayanya rendah. Ini saya ada adapter charger Lenyes. Ini dayanya 5 watt. Nah seperti ini ya. Oke, saya hubungkan. Lihat ini. Nah lihat ini Lenyes. Nah sudah nyala. Coba saya gunakan untuk charging lampu ini. Nah lihat ya.
Ini lihat ini. Nah, nyala. Nah, berfungsi dengan baik. Nah, coba kita cek dari sisi daya 0 watt karena dayanya terlalu rendah gitu ya. Dari sisi digital display stop kontak. Coba kita cek dari sisi USB Dr. Finersi cuma 1,3 watt. Nah ya, jadi kabel ini multifungsi, bisa digunakan untuk charging ke perangkat yang support fast charging, contoh tadi power bank, ataupun ke perangkat yang belum support fast charging, contoh ini senter. Nah ya, contoh ini lihat, menggunakan baterai rakitan saya, ini baterai 18650. Coba saya chargingkan bisa atau tidak. Lihat ini micro USB portnya dia. Lihat, indikatornya nyala. Nah coba kita cek dari sisi sini juga 0 watt. Nah ya, coba dari sisi USB Dr. Finersi 1,3 watt sama. Jadi performa kabel AUK ini cukup bagus sekali, walaupun usia pakainya sudah 7-8 tahun. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Bila teman-teman berminat, link pembelian ada di deskripsi ya. Baik, lanjut tes kabel dari brand Baseus, namanya Baseus Halo. Ini ada LED-nya yang bisa nyala ketika dihubungkan. Ada berbagai macam variasi untuk kabel ini, ada yang USB Type-C, ada micro USB dan lain-lain. Ini kabelnya model nylon braided, pembelian sejak tahun 2020 atau 2021 sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Saya hubungkan sekarang. Baik, pertama akan saya tes kemampuan fast charging dari Baseus Halo ini. Lihat, dia nyala LED-nya ketika dihubungkan. Nah ya, lumayan bagus sekali ya, ada indikator LED-nya. Oke, coba saya hubungkan untuk power bank dahulu, apakah dia support fast charging atau tidak. Lihat ini, start dari baterai 0, indikator fast charging aktif. Nah ya, usia pakai sudah 4 tahun lebih, masih berfungsi dengan baik dan fast chargingnya masih aktif. Oke, sekarang coba kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di Baseus stop kontak digital display, bahkan dayanya cukup bagus sekali, di atas dari AUK tadi. Ini mencapai hingga 23 watt. Nah ya, oke. Lanjut kita cek dari sisi USB Dr. Finersi, dia mencapai pada daya 9 volt kali 2 ampere sama dengan 18 watt. Nah ya, 18,9 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa micro USB dari Baseus Halo ini, support fast charging. Oke, sekarang coba saya tes untuk charging ke ponsel Samsung. Nah oke, ini Samsung Galaxy J7 Plus yang belum support fast charging ya, maksud saya. Oke, ini lihat. Nah, sudah terhubung dengan baik. Lihat, start dari baterai 33%. Nah, kalau Samsung ini adapter charger bawaannya 7,5 watt. Nah, coba kita lihat dari sisi stop kontak mencapai 10 watt. Nah, coba kita lihat dari sisi yang lain. Dari sisi USB Dr. Finersi juga sama, 7,6 watt. Nah ya, sesuai outputnya dengan adapter charger Samsung J7 Plus ini kurang lebih di angka 7 watt sekian komanya. Nah oke, sekarang coba saya tes ke mode daya rendah. Saya hubungkan sekarang. Nah lihat, langsung nyala. Nah ini tanda-tandanya sebuah kabel yang kualitasnya bagus, ketika dihubungkan langsung nyala. Kadang ada ya yang diuklak-uklik dahulu baru nyala, ada. Nah oke, lanjut. Dari sisi daya stop kontak digital display 0 watt karena mode daya rendah. Kita cek lebih detail lagi dengan menggunakan USB Dr. Finersi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 1,4 watt. Nah yaitu untuk charging ke perangkat yang mode daya rendah, micro USB Baseus Halo ini juga bisa berfungsi dengan baik. Coba saya tes untuk senter. Nah ini senternya. Ini juga senter sistem inputnya bisa kategori dalam mode daya rendah. Nah lihat ini, saya hubungkan sekarang. Nah lihat, langsung terhubung dengan baik. LED-nya warna merah, ini indikator charging on. Oke. Coba kita cek dari sisi stop kontak digital display 0 watt. Sekali lagi karena mode daya rendah. Lanjut kita cek dari sisi USB Dr. Finersi, dia mencapai 1,4 watt. Nah ya, jadi cukup bagus sekali performa kabel micro USB Baseus Halo ini
yang bisa digunakan untuk berbagai macam perangkat teman-teman yang menggunakan port micro USB, mulai dari power bank yang support fast charging, ataupun ponsel yang support fast charging, ataupun belum support fast charging, maupun mode daya rendah. Bila teman-teman berminat, link pembelian ada di deskripsi. Baik, lanjut tes kabel micro USB dari brand Robot. Nah, ini dia ada dalam paket pembelian adapter charger. Jadi bukan dibeli secara terpisah, tapi jadi satu. Tapi harganya cukup murah ya. Bila teman-teman minat, link pembelian ada di deskripsi. Oke, saya hubungkan sekarang. Oke, sudah saya hubungkan. Kita cek dari sisi power bank. Lihat, indikator fast chargingnya aktif. Walaupun dalam paket pembelian saya beli adapter chargernya itu tidak support fast charging, tapi kabelnya support fast charging ya. Dalam tes video ini lihat, indikator fast chargingnya aktif. Coba kita cek dari sisi struktur daya. Di digital display stop kontak mencapai 20 watt. Walaupun dayanya tidak sebagus dengan kabel Baseus ataupun AUK, tapi sudah lumayan bagus sekali karena support fast charging. Oke, kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi. Lihat, dia mencapai pada daya 17,2 watt dengan struktur daya 9,1 volt kali 1,9 ampere. Oke, coba kita cek untuk tes ke ponsel. Nah, oke, Samsung J7 Plus ya, ini alat tesnya. Kalau menggunakan dasar adapter charger bawaan Samsung itu 7,5 watt. Nah, lihat sudah terhubung dengan baik. Lihat ini start dari baterai 32%. Oke, coba kita cek dari sisi stop kontak digital display. Mencapai daya 10 watt. Stop kontak membaca seperti itu. Coba kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi. Mencapai pada daya 7,4 watt atau 7,5 watt. Sudah sesuai dengan adapter charger bawaan Samsung J7 Plus. Outputnya kurang lebih 7,5 watt. Jadi kabel charger robot ini bisa ya menyesuaikan ke perangkat yang di chargingnya. Ketika fast charging outputnya ya di atas 10 watt. Tapi ketika ke ponsel yang belum support fast charging, dia mencapai ya mengikuti. Ini 7,5 watt. Coba sekarang tes untuk mode daya rendah ya. Baik, pertama coba akan saya tes untuk lampu USB emergency seperti ini. Nah, ini lampu untuk ditaruh di sepeda gunung. Nah, lihat ini nyala dengan baik, langsung nyala ketika dihubungkan. Oke, coba kita cek dari sisi struktur daya di stop kontak 0 watt karena dayanya terlalu rendah. Coba kita cek dari sisi ini stop kontak, maksud saya bukan stop kontak, USB Dr. Finersi, dia mencapai 1,3 watt. Dengan struktur daya 4,9 volt kali 0,2 ampere. Jadi enak, kabel ini bisa juga untuk charging mode daya rendah ya. Oke, coba saya tes untuk charging ke center. Nah, kabel ini menurut saya dari segi lepas colok itu enak sekali, tapi ya tergantung dari perangkat yang di chargingnya ya. Seperti kalau kayak lampu seperti ini, dia agak keras karena memang, nah lihat nih, dia terhubung dengan baik ke center. Nah, coba kita lihat dari sisi daya. Lihat ini 0 watt kalau stop kontak membaca. Sedangkan kalau dari sisi USB Dr. Finersi sama 1,3 watt. Oke, saya lanjutkan. Nah, kabel ini menurut saya dari sisi lepas colok itu enak ya. Cuman tergantung dari perangkat yang di chargingnya. Contoh ini center. Ini kan harga cuma 20 ribuan. Jadi portnya memang tidak sebagus ketika saya colok ke ponsel. Contoh ini lihat, tadi waktu saya colokin itu keras banget gitu ya. Bukan karena kabelnya yang buruk menurut saya, tapi lawannya. Lihat, nah lihat ini kerek gitu. Nah, agak keras. Beda ketika saya hubungkan ke ponsel. Coba lihat ini ya, saya hubungkan. Nah, enak. Jadi tergantung dari perangkat yang di chargingnya ya. Dari segi kemampuan presisi port, menurut saya kabel micro USB baik dari Robot, Baseus ataupun AUK yang sudah saya tes kemampuannya cukup bagus sekali. Nah, bila teman-teman minat, link pembelian kabel robot ini ya di deskripsi. Baik, lanjut tes kabel micro USB dari itel. Nah, seperti ini kabelnya. Nah, ini saya beli sekitar 2 tahun yang lalu, kalau tidak sekitar ya 2 tahun yang lalu ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Oke, saya hubungkan dari segi untuk tes ke power bank dahulu. Lihat ini sudah terhubung dengan baik. Kita tunggu apakah dia support fast charging. Lihat, dia support fast charging. Cukup bagus sekali ya performa kabel dari itel ini, ternyata support micro USB-nya fast charging. Oke, coba kita cek dari sisi struktur daya di stop kontak. Ternyata lumayan rendah, 14 watt.
dibandingkan dengan AUK, Baseus maupun robot, dia paling rendah. Ini lihat. Oke, coba kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Vinirsi, dia mencapai 10 watt. Lebih sedikit. Nah, ini dalam hitungan sudah masuk kategori fast charging. Kenapa kok fast charging? Karena dayanya di atas 10 watt dengan struktur daya 9,1 volt kali 1,2 ampere sama dengan 11,5 watt, naik turun ya dayanya. Oke, sekarang coba untuk kita tes ke ponsel Samsung. Nah, kalau Samsung ini sekali lagi adapter charger bawaannya 7,5 watt atau belum support fast charging. Lihat, terhubung dengan baik, start dari baterai 33%. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak, dia mencapai daya 8 watt. Nah, lagi-lagi dayanya lumayan rendah ya. Kalau itel ini ya ada harga, ada kualitas lah ya. Kira-kira seperti itu. Lihat ini, dari segi daya dia 6 watt. Sedangkan adapter charger bawaan Samsung itu 7,5 watt. Nah ya, yang penting berfungsi dengan baik sudah lebih dari cukup menurut saya untuk sekelas brand itel ini. Sekarang coba untuk tes mode daya rendah. Baik, pertama coba untuk menghubungkan ke lampu seperti ini, lampu sepeda gunung. Oke, lihat ini. Nah, langsung nyala. Berfungsi dengan baik. Coba kita cek dari sisi stop kontak 0 watt ya, karena dayanya terlalu rendah maka dianggap 0. Kalau yang mau detail dilihat dari sisi USB Dr. Vinirsi 1,3 watt. Kurang lebih sama kayak kabel-kabel yang sudah saya tes sebelumnya. Sekarang coba untuk tes ke center ini. Nah ya, lihat. Ini juga menggunakan port micro USB. Lihat, saya hubungkan dengan baik. Nah, langsung nyala. Nah ya, langsung connect gitu, jadi enak, tidak lepas colok. Lihat, 0 watt dari sisi stop kontak. Lalu dari sisi USB Dr. Vinirsi 1,2 watt. Nah ya, kurang lebih sama kayak kabel-kabel yang sudah saya tes sebelumnya untuk mode daya rendah. Jadi lumayan bagus ya, kabel micro USB dari brand itel ini support fast charging, support ke ponsel maupun support ke perangkat perlampuan lainnya. Bila teman-teman berminat, link pembelian ada di deskripsi. Baik, jadi kesimpulannya keempat kabel micro USB ini cukup bagus sekali buat teman-teman yang ingin cari kabel dengan perangkat yang menggunakan port micro USB dengan kualitas dan performa yang berbeda-beda ya. Untuk performa paling bagus ada di Baseus Halo ini. Tadi outputnya dia paling tinggi. Lalu untuk kualitas dan keawetan yang paling bagus ada di AUK ini. Bayangkan sejak tahun 2017-2018 saya pakai sampai sekarang masih berfungsi dengan baik fast chargingnya. Untuk Baseus ini lumayan awet, saya sejak beli tahun 2020-2021 loh. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Nah, ketika teman-teman ingin cari harga yang ekonomis, bisa untuk pilih robot ataupun itel, tapi performanya tidak sebagus antara Baseus dan AUK. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video tes kabel micro USB ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli kabel keempat micro USB ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.